Selamat sore, jumpa lagi kita dengan channel Terapi Mbah Gio. Ini sedang berada di Jombang sebelah barat, akan menemui seseorang yang punya kearifan yang luar biasa, dan semoga kearifan tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena Mas yang akan saya temui sungguh sangat luar biasa dalam menempuh ilmu, yaitu dalam pondok pesantren Al Ijabah cabang Sukoroto yang ketepatan tempat di Sukomoro. Nah, inilah dia, kita akan menemui saudara kita yang sedang menempuh ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Deni. Ini ya kita ngobrol bareng ataupun ya silaturahmi. Semoga silaturahmi akan membawa berkah dan bermanfaat untuk semua orang. Amin. Ngomong-ngomong, Mas Deni, perkenalkan, nama saya Mbah Gio. Selama ini Mas Deni kan ilmu di mana, Mas? Coba ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Deni Anwar. Saya bertempat tinggal di Kecamatan Pakuyan Rowo di Beduk. Ya. Sebelumnya saya adalah santri di pesantren Al Quran Al Ijabah, yaitu pesantren tahfidz Quran yang berpusat di Jogoroto, Jombang, dan membuka cabang di beberapa wilayah termasuk di Nganjuk. Di Nganjuk sendiri terdapat cabangnya yang bernama PP Hamalatul Quran Al Ijabah yang bertempat di Sukomoro. Jadi saya mondok di pesantren Hamalatul Quran cabang Al Ijabah Sukomoro. Ya, terima kasih Mas untuk awal dan sebelum masuk ke pondok, apakah yang menjadi pemicu ataupun penyemangat Mas Deni masuk pondok tahfidz Quran tersebut? Ya, motivasi saya memasuki pondok pesantren atau berminat menghafalkan Al-Quran adalah tidak lain, yang pertama awalnya itu saya ingin mendapatkan beasiswa, jujur ya. Saya ingin mendapatkan beasiswa kuliah, sedangkan saya tidak ada basic hafalan sama sekali. Beasiswa kuliah tersebut terdapat minimalnya, yaitu minimal 10 juz. Jadi saya harus masuk Quran nih untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Motivasi saya terbesar yaitu ingin mendapatkan beasiswa pertama. Terus lambat laun ternyata semua keberkahan itu masuk sendiri, Pak. Jadi terus motivasinya semakin berbeda, semakin ke depan semakin berbeda. Pokoknya yang paling utama adalah menjaga atau melestarikan dalam membaca Al-Quran dan membumikan Al-Quran di Nusantara ini. Bagus. Itu selanjutnya Mas, karena tadi sesuai target impian dari untuk mencari atau mendapatkan beasiswa. Selama ini jadi Mas Deni sudah berapa tahun dan sudah memenuhi syarat atau sudah dapatkan 10 juz tersebut kah? Monggo. Jadi saya masuk pondok pesantren Hamalatul Quran Al Ijabah itu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Mas Covid itu. Jadi saya mondok sekitar 1 tahun 4 bulan. Saya pulang ke rumah itu Oktober 2020.
dan itu saya sudah memenuhi target saya setahun harus hafal 10 juz. Insya Allah sudah memenuhi target, dan kemarin saya mendaftar di satu kampus dan kampus tersebut menerima beasiswa 10 juz, tapi ini tinggal nunggu tesnya. Alhamdulillah, selamat untuk Mas Iya. Denny. Dan masih ada Eh, dan metode untuk hamalatul Quran sendiri itu berbeda atau different lah dengan pesantren Al-Quran yang lainnya. Kita memiliki metode yang unik, yaitu setiap hari kita muraqabah itu bersama-sama 10 juz setiap santri. Jadi bersama-sama membaca 10 juz dalam dan satu hari itu itu insya Allah dalam 4 bulan 5 bulan itu dapat refleksan. Jadi orang yang dari nol, teman-teman saya yang dari nol, dari abjad gitu, 6 bulan 7 bulan itu sudah lancar banget baca Quran tanpa dia baca Iqra lagi, dia tertatih-tatih buat terus ikut terus kegiatan selama 6 bulan itu. Alhamdulillah sekarang banyak juga yang teman-teman dari nol itu sudah lancar-lancar, bahkan udah ada yang wisuda tahun ini. iya. Tapi secara background ataupun dari kakek-kakek nenek moyang, apakah ada yang sudah hafal Quran atau gimana? Kalau dari Suriah atau dari keturunan keluarga itu insya Allah saudara ada yang menghafalkan Quran, ada. Jadi ada yang dari, katakan ada paman atau sepupu gitu. Kalau kakek ada, itu keturunan Mbah Joko Tingkir. Wah, alhamdulillah. Masih ada keturunan dari Mbah Joko Tingkir sendiri. Tapi sekarang masih ada kakeknya. Kakeknya mboten. Oh, iya. Tapi putra-putranya ataupun masih ada yang pegiat agama semua, Oh, putra-putrinya. Oh, gitu ya. Berjuang dakwah lah gitu. Ya, siap. Nah, untuk terakhir kalinya gini Mas, untuk memicu teman-teman atau adik-adik yang masih belajar, apakah motivasi ataupun harapan atau kesan dan kesan kepada adik-adik supaya mengikuti jejak Mas Denny Akbar menjadi tahfidz Al-Quran dengan sukses. Gimana Mas? Monggo. Jadi kadangkala sesuatu yang kita pilih itu bertentangan atau belum tentu sesuai dengan keinginan orang lain, tapi lakukanlah. Jadi saya kan punya motivasi besar untuk 10 juz, dan saya narja 10 juz. Ketika saya sudah, ya sebenarnya kan tidak boleh harus dilanjut sampai 30. Nah, saya sudah, ya alhamdulillah sudah, dan tinggal menikmati prosesnya dan hasilnya. Dan saya berpesan untuk adik-adik atau teman-teman saya yang ingin menghafalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dihafalkan kalau bisa 30 juz. Kalau seumpama kita tidak mampu, ya semampu kita sedapatnya. Yang penting itu dijaganya bisa siri atau bisa ditunjukkan kepada orang lain, tergantung individu kita masing-masing. Kalau kita mau memamerkan kepada orang lain, ya kita boleh baca Quran di depan orang terus, atau kalau kita pemalu, pokoknya kita bagaimanapun caranya menjaga hafalan kita tersebut jangan sampai hilang, entah dengar murotal atau mengingat-ingat sendiri, ngeremeng-ngeremeng sendiri. Yang penting apa yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren tersebut kita jaga dengan baik. Ya, inilah obrolan dari Channel Bagio, dan semoga Mas Denny Akbar sesuai dengan cita-cita menjadi untuk kuliah selanjutnya dan bisa bermanfaat demi agama, bangsa dan dirinya sendiri untuk berguna ke masyarakat, dan terutama menggaungkan Al-Quran itu sendiri. Dan saya berdoa semoga tujuan atau cita-cita Mas cepat berhasil sesuai dengan cita-citanya. Salam sukses, sukses, sukses. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.